Minasan konnichiwa. Kyou wa Daiyong Kao Benkyou Shimashou. Jadi hari ini kita akan belajar bab 45 dari buku Minano Nihongo. Hai, mazu wa atarashi koto bao Benkyou Shimashou. Hai, mazu wa i. Nah, i ini adalah eh, posisi atau tempat gitu ya. Posisi, ranking, tempat. Hai, contohnya misal ichi posisi satu, nii posisi 2. Hai, sugiwa kyuni. Nah, kyuni ini berarti suddenly atau tiba-tiba. Kemudian ada tanoshimi ni shiteimasu. Nah, tanoshimi ni shiteimasu ini kayak menantikan sesuatu gitu. Jadi kayak ungkapan tidak sabar untuk melakukan sesuatu gitu. Hai, sugiwa yusho shimasu. Nah, yusho shimasu ini berarti menang. Kemudian ada Ryoshusho. Nah, Ryoshusho ini itu adalah handwritten receipt atau kita bisa bilang nota tulis gitu ya. Atau yang mungkin lebih ke kayak nota kosong gitu. Nah, itu nanti kita tulis sendiri gitu. Nah, itu Ryoshusho. Kemudian ada Chushi yaitu penundaan. Nah, kemudian ada Teng yaitu poin atau titik gitu. Kemudian ada Hoshosho, yaitu written guarantee. Hai, hai, ja, sugiwa atarashi kanji o benkyou shimashou. Yang pertama ini ada kanji teng ya. Ini yang ada tadi di kotoba juga. Nah, teng ini bisa berarti titik, poin, atau juga nilai. Nah, contoh kotobanya yaitu ada tensu, yaitu yang berarti nilai. Kemudian ada mangteng, yang berarti full score, nilai penuh. Atau kita bisa bilang 100 gitu. Kemudian ada jakuteng. Nah, jakuteng ini adalah titik lemah. Hai, sugiwa shi. Nah, jadi selanjutnya adalah kanji shi yang berarti aset atau sumber ya. Nah, contoh kotobanya yaitu ada shikaku. Nah, shikaku ini adalah kualifikasi. Kemudian ada shirio. Nah, shirio ini bahan ya, bahan dokumen atau bisa kita juga bilang data gitu. Shirio bahan. Hai, ya, Sugiwa Q. Nah, kanji Q di sini itu berarti gaji atau upah ya. Hai, jadi contoh kotobanya yaitu ada eh, Kyuryo yang berarti gaji, kemudian ada Nikkyu. Nah, ini adalah upah harian, kemudian ada Jikyu. Jadi ini upah per jam atau bayaran per jam. Hai, ja, Sugiwa Kaze. Nah, ini adalah kanji kaze atau kanji angin ya. Nah, ini bisa juga dibaca fu di dalam keadaan tertentu. Nah, eh, ini tuh bisa berarti angin, udara, atau bisa juga eh, nuansa atau gaya gitu. Nah, contoh kotobanya ada kaze yang berarti angin, kemudian ada taifu. Nah, taifu ini tornado ya. Kemudian ada kaze. Nah, ini sama-sama kaze, cuma kaze yang ini itu adalah kaze flu. Kemudian ada wafu. Nah, wafu ini adalah Japanese style. Jadi kayak bergaya Jepang gitu. Hai, ja, saigo no kanji wa kanji nen, yang berarti sense. Nah, di sini ada kotobanya yaitu kosakata yang pernah kita pelajari yaitu zangnen, yang berarti sayang sekali, unfortunately. Hai, ja, kyou wa nani o benkyou shimasu ka? Nah, jadi hari ini kita akan belajar bentuk noni yang berarti walaupun atau padahal. Hai. Nah, untuk yang pertama yaitu kita belajar dari yang ini dulu ya, kata kerja. Jadi nanti ada kata kerja, ada kata sifat, dan ada juga untuk kata benda. Nah, susunan utamanya yaitu secondary sentence-nya itu di awal. Jadi kalimat yang anak kalimatnya itu di awal. Nah, kemudian kalimat utamanya di bagian akhir. Main sentence-nya di bagian akhir. Hai. Nah, terus untuk kata kerja itu kita menggunakan verb kasual atau futsuke.
Nah, jadi kita pakai di sini adalah futsuke, kata kerja bentuk biasa. Nah, kemudian ditambah noni, nah kemudian diikuti dengan kalimat utamanya. Contohnya, botang o oshita noni otsuri ga demasen. Jadi kembaliannya tidak keluar, padahal tombolnya sudah saya tekan. Gitu. Hai, ja, sugi, anime ga takusan aru noni jikan ga arimasen. Nah, saya tidak ada waktu, padahal ada banyak anime, misal gitu. Hai, hai, sugi wa ikeyoshi. Nah, selanjutnya itu adalah ikeyoshi ya. Jadi penggunaan noni di ikeyoshi itu juga sama seperti tadi. Nah, cuma di sini yang perlu kalian perhatikan itu cukup menghilangkan desnya aja dan kalian tidak perlu mengubah bagian-bagian lainnya. Kemudian untuk susunannya sama ya. Hai, contohnya kao ga kawaii no ni taido ga shitsurei desu. Nah, tingkahnya kasar, padahal wajahnya cantik gitu. Padahal wajahnya imut. Hai. Nah, di sini itu kawaii kalian tidak perlu mengubah bagian i-nya ya. Jadi tetap kawaii. Nah, kemudian contoh selanjutnya tenki ga ii no ni jikan ga nakute zannen desu. Nah, em, jika enggak nakute zannen desu. Sayang sekali saya tidak ada waktu padahal cuacanya bagus. Tenki ga ii no ni. Nah, di sini bagian i itu nggak perlu kalian ubah ke bentuk lain ya. Jadi cukup i aja. Jadi des-nya kalian hilangkan, nah terus ditambah noni, cukup itu aja. Hai, ja, sugi wa nakeyoshi to noun desu ne. Nah, jadi selanjutnya itu untuk nakeyoshi dan kata benda dan noun. Jadi kata sifatna dan kata benda. Nah, di sini itu sedikit berbeda dari kata kerja dan kata sifat i. Nah, di sini itu di pada sebelum noninya itu kita tambahkan na untuk kata benda dan kata sifatnya ya. Jadi kita tambahkan na. Untuk susunannya sama aja. Hai, ja, rei. Contohnya, kyou wa doyobi nano ni gakko ni ikanakereba narimasen. Saya harus pergi ke sekolah, padahal hari ini adalah hari Sabtu. Kalau gitu. Kemudian contoh kedua, kano juga suki nano ni nanimo iemasen. Saya tidak bisa bilang apa-apa, padahal saya suka dia gitu. Nah, eh, di sini doyobi kan hari ya. Nah, hari ini adalah kata benda. Nah, jadi kita tambahkan na doyobi nanoni. Kemudian untuk suki itu juga sama. Suki adalah kata sifat na. Nah, jadi kita tambahkan na sebelum noni. Suki nanoni. Hai, ja, minasan. Kore de owari desu. Mite kurete arigatou gozaimashita. Gambatte kudasai.